Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadapnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Saudara-saudara kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana menghargai atau menunjukkan kepedulian kita kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kita bagi secara umum, ibadah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang bersifat individual antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan hablum minallah. Ibadah mahdhah ini di dalam keseharian kita diatur dalam konteks ibadah seperti sholat. Ibadah individual itu di mana kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, itu adalah ibadah kita secara rutin kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antaranya adalah puasa pada bulan suci Ramadan. Ini merupakan ibadah dalam bentuk individual, yang artinya kitalah yang berhubungan secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, yaitu semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dilaksanakan atas sikap dasar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan pergaulan di tengah-tengah masyarakat, atau yang kita kenal dengan bahasa hablum minan nas, berhubungan dengan sesama manusia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang selama ini hanya terfokus melaksanakan ibadah mahdhah saja, sholat rajin, zakat rajin, puasa rajin, tetapi ibadah ghairu mahdhahnya sangat minim sekali. Tidak peduli dengan keadaan sosial, tidak peduli dengan keadaan lingkungan, maka ini tentunya bertentangan sekali dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kepedulian sosial. Islam mengajarkan kepedulian sesama.
Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang peduli terhadap sosial, peduli terhadap umat. Dengan ibadah kurban kita memberikan daging kepada saudara-saudara kita, dinikmati oleh saudara-saudara kita dagingnya. Di satu sisi adalah kepedulian terhadap anak yatim dan orang-orang miskin sebagaimana yang disampaikan dalam surah Al-Maun tadi. Untuk apa kita melaksanakan ibadah mahdoh sementara kita lupa, tidak mau peduli terhadap saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang hari-harinya lapar sementara kita kenyang? Artinya Islam mengajarkan semua konteks, berbicara dalam konteks ibadah, baik ibadah mahdoh maupun baik ibadah ghair mahdoh. Apabila sholatnya bagus, kepedulian terhadap tetangga bagus, artinya ibadah ghair mahdohnya lebih baik. Islam tidak mengajarkan kita eksklusif. Islam tidak mengajarkan kita hanya hablum minallah, tetapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana hubungan sesama manusia. Itulah namanya kehidupan bermasyarakat. Ketika Islam berbicara tentang pasar, Islam berbicara tentang ekonomi, Islam berbicara tentang politik, Islam berbicara tentang tatanan kehidupan lingkungan hidup, maka disinilah letak nilai-nilai keindahan Islam. Berbicara tentang kehidupan lingkungan hidup, Islam melarang kita melakukan perbuatan kebinasaan sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, zaharul fasada fil bahri wal bahri bima kasabat adinas. Sudah nyata kerusakan baik di laut, di bumi disebabkan oleh ulah tangan manusia. Artinya apa? Bahwa kita sebagai umat manusia diharapkan untuk selalu peduli terhadap lingkungan kita, peduli terhadap sosial, peduli terhadap keberagaman, peduli terhadap perbedaan. Maka perbedaan inilah yang mendatangkan rahmat bagi kita semua. Berbeda bukan berarti kita harus bermusuhan. Bersama tentunya kita mencapai sebuah kemajuan dan rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk orang-orang yang sudah menjalankan ibadah ghair mahdoh, ibadah yang berkaitan dengan seluruh umat manusia dengan harapan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.